produk akhir seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Agar pemrosesan selanjutnya lebih mudah, juga perlu direndam dalam air selama sekitar 1 minggu. Gunakan benda berat untuk sepenuhnya merendamnya dalam air. Jika tidak, saat pengeringan, prosesnya bisa menyebabkan permukaan mengalami retakan. Pada saat ini, mengolah kayu dengan pahat tampak sangat mudah. Mengenai ukuran, tidak ada persyaratan spesifik, sepenuhnya ditentukan berdasarkan pengalaman. Bagi seorang tukang kayu yang sudah berpengalaman 20 tahun, ini tidak sulit. Melihat dari luar, ukuran permukaan tampak seragam. Selanjutnya, mulai melakukan perbaikan yang lebih mendalam. Mengikis lapisan kayu yang berlebih di tepi. Kaki tidak hanya bisa digunakan untuk berjalan, tetapi juga seperti ini. Kaki dan tangan tubuh sudah digunakan dengan baik. Inilah kayu setelah proses pemrosesan selesai. Karena mungkin ada serbuk kayu di permukaan, juga perlu menggunakan kertas pasir untuk menghaluskan dan memoles. Jika menggunakan mesin gerindra, tampaknya lebih praktis. Sekarang kita berada di bengkel lainnya, bersiap untuk memberikan lapisan lilin pada permukaan papan sirip. Mengolesi lilin dimaksudkan untuk tampil bersih dan berkilau, melindungi kayu dari korosi dan retak. Juga perlu menggunakan handuk untuk mengelap alur, agar lapisan lilin dapat melindungi setiap bagian kayu. Melalui perbandingan sebelum dan sesudah, jelas bahwa sirip setelah dilapisi lilin lebih menggilap. Selanjutnya, mulai membuat posisi kunci lubang resonansi pada sirip. Pertama, buat tanda persegi pada posisi tengah. Mereka yang pernah menonton Conan seharusnya tahu tentang ini. Lubang resonansi ini berfungsi agar suara ketika mendapatkan giliran pada sirip menjadi lebih jernih. Tentu saja, ini juga memiliki julukan menakutkan yang disebut genangan darah. Apakah semua orang tahu mengapa? Selain itu, alur ini juga memiliki kegunaan ilmiah tertentu. Itu adalah cara untuk mengeluarkan kelembapan yang mendukung pengeringan, mencegah sirip dari munculnya retakan. Itu bisa dianggap sebagai organ pernapasan sirip. Posisi ini sangat mudah mengingatkan orang pada sirip. Melalui sirip, memungkinkan pertukaran kelembapan internal dan gas eksternal, dan mempertahankan keindahan dan bentuk sirip. Untuk menjaga sirip tetap memiliki daya hidup yang kuat, menggunakan kuas untuk menulis huruf di sirip. Huruf ini terlihat sangat rapi. Apakah Anda punya kenalan? Apa yang dia tulis? Mulai membuat alur tenon untuk sirip. Alur tenon ini adalah posisi yang terhubung dan tetap dengan tenon sirip. Sepenuhnya bergantung pada struktur sambungan kayu untuk menahan. Harus mengagumi pemikiran dan kemampuan orang-orang kuno. Tapi tidak tahu apakah, jika di zaman kuno ada paku, apakah mereka masih akan membuat struktur sambungan kayu? Selanjutnya mulai memasang sirip. Pada awalnya sangat khawatir satu pukulan akan mematahkan sirip. Jelas penulis terlalu khawatir. Bagaimana pendapat kalian tentang sirip ini?